Kaitetu merupakan sebuah negeri di Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang menyimpan banyak rekam jejak peninggalan sejarah, termasuk jejak masuknya Islam di Maluku dan sejarah jalur rempah. Salah satu dari peninggalan ini adalah Masjid Tua Wapawe yang artinya mangga berabu. Masjid Wapawe adalah salah satu masjid tradisional terakhir yang masih tersimpan di Asia Tenggara dan Indonesia. Kaitetu terletak 60 km di utara kota Ambon. Desa bersejarah ini sudah disebut di peta lama Eropa sejak abad ke-17. Konon di Kaitetu pada awal abad ke-17, demi keamanan dari gangguan penjajahan Belanda yang mulai menguasai hampir seluruh dataran itu, Masjid Wapawe dipindahkan dari Wawane ke Kampung Tehala, sebelah timur Gunung Wawane. Pada pertengahan abad ke-17, Belanda dapat menguasai seluruh tanah itu. Dalam rangka kebijakan politik ekonominya, Belanda melakukan proses penurunan penduduk dari daerah pegunungan, tidak terkecuali warga yang bertempat tinggal di Kaitetu. Warga ini membawa turun masjid dari Gunung Wawane ke desa Kaitetu yang banyak ditumbuhi pepohonan mangga berabu. Menurut sejarah yang tertulis, Islam pertama kali masuk ke Indonesia Timur melalui pintu gerbang Ambon dan Maluku. Keberadaan masjid ini sendiri sebenarnya merupakan dampak dari hubungan antara Maluku dan Jawa dan keterlibatan Ambon dalam jalur perdagangan rempah serta menyebarkan agama Islam. Memang Masjid Wapawe yang berdenas segi empat dan beratap tumpang ini memiliki ciri Jawa, meskipun teknis pembangunan dan materi yang digunakan khas dari Maluku seperti tali gamutu, luleba, serta pelepah dan daun pohon sagu. Di empat sakaguru Masjid Wapawe masih bisa dilihat juga bekas pahatan desel yang membuktikan kekunoan masjid ini. Gaya masjid ini yang muncul di Asia Tenggara Maritim sering disebut gaya Jawa karena lebih banyak ditemukan di Pulau Jawa. Tidak hanya bangunannya yang bersejarah, Desa Kaitetu dan Masjid Tua Wapawe juga menyimpan 8 mushaf Al-Quran, jumlah yang paling besar se-Maluku Tengah. Mushaf-mushaf kuno tersebut yang paling tua berumur hampir 250 tahun, menunjukkan bahwa perkembangan Islam di kawasan ini pada masa lalu sangat dinamis dan berada dalam jaringan perkembangan Islam di Nusantara. Selain Masjid Tua Wapawe, ada beberapa bukti peninggalan sejarah jalur rempah lain yang masih bertahan di Kaitetu. Yang paling kuno adalah hadiah diplomatik yang diberi kepada pemerintah Kaitetu, yaitu tongkat pemerintahan yang berlogo VOC dan juga kain cakalele yang menggambarkan cerita Ramayana yang diproduksi kompeni Belanda di India pada abad ke-18. Peninggalan bersejarah ini telah menjadi pusaka Kaitetu dan disimpan di Rumah Tua Hatuwe. Hingga saat ini, Masjid Tua Wapawe masih berdiri kokoh di desa Kaitetu berkat komunitas adatnya. Secara lebih khusus, pemeliharanya ditangani sebuah lembaga adat
yang dinamakan Tukang 12. Mereka memeliharakan Masjid Wapawe secara adat dan turun-temurun. Renovasi secara adat inilah yang diperlukan untuk menjaga keaslian bentuk masjid-masjid kuno yang dapat dijadikan saksi sejarah Nusantara. Mereka adalah pelindung penting sejarah Islam di Indonesia. Salah satu ciri khas Masjid Wapawe yang unik juga adalah kedelapan sudut atap yang dihiasi dengan jurai terukir dengan motif geometris tanaman, bintang dan ikan, serta kaligrafi berlafal Allah dan Muhammad. Masjid Wapawe dengan segala ciri khas luar biasa ini adalah satu dari sedikit masjid tradisional yang masih utuh dan terjaga di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Meskipun masih terjaga sampai sekarang, lebih banyak masjid tradisional yang sudah hilang dan ilmu pertukangan kayu juga sudah mulai punah secara umum. Faktanya di Indonesia, masjid kuno seperti ini banyak dibongkar atau digantinya dengan materi yang baru dan kubah tiruan India Utara atau Timur Tengah. Agar teknis dan ilmu tukang kayu ini terjaga dan lebih diperhatikan, telah dibangun galeri pameran dan pusat lokakarya pertukangan kayu adat Maluku di depan Masjid Wapawe yang disumbangkan organisasi internasional Elif tahun 2023. Saya percaya masjid tua ini akan tetap lestari karena konstruksinya benar, bahan yang dipilih juga bagus, dan perawatannya yang juga sangat-sangat memadai dan teliti. Bangunan ini akan tetap berdiri, tapi persoalannya adalah bagaimana pengetahuan yang terdapat di dalamnya itu bisa diwariskan kepada generasi yang lebih muda. Bagaimana membuka apresiasi yang lebih luas, bagaimana ada ketertarikan terhadap konstruksi kayu, dan bagaimana ada penghargaan kepada sejarah masa lalu, identitas dari satu komunitas, serta terutama adalah pengetahuan dan cara membuat alat-alat apa yang dipakai, pemikiran-pemikiran apa yang mendasarinya. Saya kira itu yang harus kita temukan untuk memberikan makna yang lebih besar daripada sekedar pelestarian fisik dari masjid ini. Saya percaya masjid ini akan menjadi sumber belajar, sumber pengetahuan yang tidak akan habis. Masjid tua ini merupakan salah satu situs sejarah yang merupakan ikon Maluku. Keberadaan sampai saat ini masih tetap terawat karena masih berada dalam lingkup hukum adat melindungi masjid tersebut. Jadi misalnya ketong dalam pekerjaan tidak bisa merubah apa bentuk yang sudah ada, karena itu nanti akan terjadi musibah untuk masyarakat di negeri. Dengan keunikan konstruksi bangunan yang lengkap dengan benda-benda bersejarah lainnya, menjadikan tempat ini sebagai situs bersejarah yang patut kita jaga dan lestarikan. Bahkan teknis pembangunan masjid ini juga bisa dianggap sebagai shared heritage atau cagar budaya yang terbagi karena dimanfaatkan oleh berbagai suku dan agama. Di Pulau Bali, tipe bangunan ini dikenal sebagai Balai Adat Wantilan, dan di Pulau Sumba sebagai perumahan adat. Di KIT itu sendiri
teknis ini dimanfaatkan untuk bangunan gereja Immanuel yang dibangun pada abad ke-16 hingga 17. Masjid bersejarah ini bukan hanya tanggung jawab dan milik warga Muslim di Maluku, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia.